Salam jumpa kembali di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kita berharap semua masih tetap di dalam berkat Tuhan, walaupun mungkin badai sedang menggoncang hidup kita. Tapi janganlah kita takut, karena badai itu akan dikalahkan oleh kasih Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 13, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, memang seringkali kami mengalami badai kehidupan, baik secara pribadi maupun di tengah keluarga. Dan seringkali kami goncang, takut, ngeri menghadapi hari esok. Namun biarlah ketika badai menggoncang kami, iman kami tidak tergoncang, melainkan kami tetap kokoh, bahkan tetap berkarya bagi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu ini akan menolong, mengokohkan langkah hidup kami, menatap hari esok. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, badai kehidupan itu seringkali membuat iman kita goncang. Misalnya secara pribadi, kita dinyatakan sakit dan kita tahu sakit itu cukup berat, bukan saja tubuh kita yang akan menderita, tapi juga ekonomi akan tergoncang. Dan hal lain yang lebih besar, mungkin kita akan bertanya, sudah ngabisin uang, sembuh apa enggak? Gitu ya. Kalau sembuh, kapan sembuhnya? Itu secara pribadi. Tapi terhadap masalah lain juga ada banyak. Bagaimana pergumulan di tengah keluarga, hubungan orang tua anak, ya, lalu suami istri, kemudian hubungan dengan kerabat, itu sering menggoncang iman kita. Belum lagi masalah ekonomi, masalah teknologi, masalah sosial, macam-macam seringkali membuat kita itu tergoncang. Teknologi kok bisa-bisa kita ketipu itu ya, pakai orang-orang yang canggih dengan teknologi, lalu dikatakan ini dan itu, akhirnya kita terjebak dalam kerugian besar. Ada banyak itu korbannya. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa Rasul Paulus itu memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi yang saat itu imannya dipuji. Mereka jemaat kecil, banyak mengalami tekanan, tetapi mereka tetap mampu untuk memberikan sumbangan kepada Paulus. Dan Paulus mengatakan itu satu iman yang teruji, ujian. Karena sekalipun mereka menghadapi banyak tekanan berat, tetapi kasih mereka tidak pernah berhenti. Perbuatan besar mereka menghasilkan buah-buah kehidupan. Oleh karena itulah Paulus menjelaskan bahwa itu semua terjadi juga dialami oleh Paulus sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kesaksian Paulus. Dia mengalami jadi orang kaya, punya tentara banyak, punya kuasa, tapi kemudian semua itu hilang. Nah, yang menarik, dia tidak tergoncangkan. Walaupun dia harus adaptasi dengan kehidupan yang baru. Dia menjadi penenun kain tenda, mencari uang sendiri, hidup masuk keluar penjara, tapi semangat untuk melayani Tuhan tidak pernah berhenti. Dia mau katakan, biar badai menyerang, aku tetap berguna. Karena badai itu tidak akan menghalangi iman Paulus untuk menyatakan kasih Yesus kepadanya. Nah, inilah yang harus kita tiru, kita pelajari. Di tengah kehidupan kita ada banyak badai, tetapi jangan kita berhenti karena badai, jangan kita mati karena badai, karena kita masih tetap harus berkarya dan tetap berguna bagi kerajaan Allah. Bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada peristiwa yang menarik ketika banjir besar datang, lalu merubuhkan banyak gedung, tapi juga ada pohon-pohon kuat besar itu ya, bisa terbawa hanyut. Nah, sebatang pohon itu besar, akarnya juga masih kuat gitu ya. Jadi bukan pohon tua yang keropos, tapi pohon muda yang cukup umur dan akarnya masih bisa merambat kemana-mana. Tapi karena banjir, dia tumbang juga. Kemudian dia hanyut di bawah banjir dan sampai di satu tempat. Lalu yang menarik adalah dia dicabut dari akarnya, terbawa hanyut. Ini namanya badai besar ya, bagi si pohon itu. Tapi ketika ditemu oleh orang kampung, mereka semua mengatakan, wah, kami kena rejeki, ketiban rejeki, bukan ketiban badai ya, ketiban rejeki. Kenapa? Kayu ini pohonnya bagus sekali. Mulai mereka mengambil kayu itu atau pohon itu di bawah
ke tempat yang longgar. Lalu mereka sepakati bersama siapa yang ingin membeli panjang untuk tiang rumah, sisanya akan dipotong pendek untuk dijual kayu bakar atau untuk keperluan apapun. Ada penduduk yang bilang, aku sebetulnya butuh untuk penyangga rumah, kekokohan kayu ini sudah teruji. Aku bisa ambil 2. Oh boleh, harga sekian. Lalu ada yang ambil ini, ambil itu. Ada yang minta, aku pengen bunder, ya, mau buat apa gitu. Akhirnya memang pohon yang begitu besar itu habis. Walaupun habis, pohon itu berkata, aku tercabut dari akarku, tubuhku hancur, tapi aku tetap berkarya. Ada banyak rumah, ada banyak orang yang mengagumi tubuhku yang terpecah. Aku hidup di sana sebagai serpihan-serpihan kecil. Tapi mereka selalu mengatakan, ini kayu bagus ini kayu bagus. Ya. Setiap kali orang masuk ke ruang tamu, ada meja yang dibangun atau dibuat dari kayu itu. Tamu bilang, wah bagus sekali mejamu, ini kayunya yang bagus. Masuk ke rumah orang yang penyangganya dari kayu itu mengatakan, kokoh sekali rumahmu, ini kayunya yang bagus. Masuk ke tempat lain, lalu mengatakan kami diberkati, ini kayu bakar, ini awet banget. Walaupun cuma serpihan-serpihan kecil yang dijual sebagai kayu bakar, tapi awet, karena dia kuat sekali. Saudara-saudara, kayu itu atau pohon itu mengatakan aku hancur, tapi aku kuat. Aku dapat menanggung segala perkara. Ketika aku kokoh, aku besar, aku menaungi banyak orang. Orang memuji aku, wah pohonnya hebat. Tapi ketika aku hancur, orang tetap juga memuji aku, pohonnya hebat. Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita. Adakah kasih Kristus yang berakar dalam hidup kita itu memampukan kita? Selalu dikatakan ini orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu hebat. Dipuji orang, tidak perlu. Tetapi kesaksian hidup kita menyatakan bahwa Yesuslah yang hebat dalam diri kita, dan kemudian Yesus memampukan kita mampu bertahan di segala perkara kehidupan. Hingga kita tetap dikatakan inilah orang Kristen yang tangguh. Inilah orang Kristen yang memuliakan Allah. Inilah orang Kristen yang tidak tergoncangkan ketika badai menyerang. Bahkan tetap berkarya. Ya, ketika badai menyerang, jangan putus asa. Ketika badai menyerang, jangan kita kemudian hidup dalam gelap. Sebab kita masih tetap bisa berkarya. Pohon ini terus berkarya. Dan hidupnya lebih lama, ya. Jadi tiang penyangga, jadi alas meja, jadi macam-macam itu, ya lama sekali hidupnya. Demikian juga iman kita. Kita upayakan untuk terus seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menopang hidupku, yang berakar di dalam hidupku dengan kekuatan kasih dan imannya. Mari terus kita lanjutkan kehidupan dengan tetap percaya dan tetap menyatakan kesaksian hidup kita, berkarya di tengah badai. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Seringkali kalau kami kena badai, kami putus asa, ajarkan kami untuk belajar. Walaupun badai menyerang, kami mampu berkarya dan tetap berkarya bagi kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.